Aku Heru Akbar, seorang filmmaker amatir. Orang sepertiku pekerjaannya sederhana. Merekam yang baik-baik, kemudian menyebarkannya. Pemahaman seseorang biasanya dipengaruhi oleh apa yang ia lihat, dengar, dan apa yang dibaca. Di zamanku sekarang, ada jenis penyakit baru, egoisme. Ya, egoisme. Dari sekian banyak jenis egoisme agama bagiku sangat berbahaya. Darinya seketika sebutan kafir menyebar begitu cepat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Emang ada ukurannya? Meski seberapa panjang baru bisa dikatakan sunnah, Lim. Ana kan cuma dapat info dari internet saja. Rapi amat. Mau kemana? Enggak. Kelompokmu itu terlalu moderat. Assalamualaikum. Beginilah jadinya. Kalau kemajuan teknologi nggak diimbangi dengan keadaban, internet jadi gaduh, sulit memastikan bahwa ini berita benar apa bohong. Di medsos, orang saling menyalahkan dan hanya mengakui pendapat saja yang paling benar. Padahal, kebenaran itu beragam. Kekeliruan dalam memahami Al-Quran adalah hanya meyakini satu penafsiran yang dianggap benar. Kalau ada seseorang melihat gajah, lantas ia berucap bahwa itu binatang yang besar, maka itu benar. Yang lain mengatakan memiliki belalai. Bukankah itu juga benar? Belum lagi belakangan ini, orang begitu mudah kafir mengkafirkan. Apapun definisi soal kafir, tetap saja bagi aku tidak nyaman didengar. Apakah dalam satu acara harus berucap, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Yang Muslim silakan berdoa dengan keislamannya. Yang kafir silakan berdoa dengan kekafirannya. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, siapa yang menyeru kepada seseorang dengan sebutan kekafiran, atau ia mengatakan, wahai musuh Allah, sementara yang dituduhkan itu tidak demikian, maka sebutan itu kembali kepadanya. Apabila seseorang menyeru kepada saudaranya, wahai orang kafir, maka sebutan kekafiran itu akan sungguh kembali kepada salah seorang dari keduanya.
Apakah kata kafir itu berasal dari doktrin Islam? Dalam Islam, sejauh apa yang saya pahami, mereka yang menutup diri, ingkar, atau tidak setuju dengan ajaran Islam tidak pernah disebut dengan jelas sebagai kafir. Karena kata kafir ini tidak ditemukan di doktrin Islam, sehingga kitab-kitab seperti Mujam Logo Al-Fuqaha atau juga punya Khalid Muhammad Al-Majid biasanya dijadikan rujukan. Dengan situasinya serta menyalakan ini, kembalilah kepada Al-Quran. Dan jangan hanya kembali kepada Al-Quran terjemahan, lantas buru-buru membuat fatwa sendiri dan gampang menyalahkan orang lain. Padahal kembali pada Al-Quran tidak cukup itu. Ngaji maknanya, belajar pada ahlinya, atau belajar ke pusat-pusat studi Al-Quran yang terpercaya. Quraisy pernah bilang, Al-Quran itu ibarat berlian. Jika kita lihat dari sudut tertentu, maka cahayanya akan beda. Jika kita lihat dari sudut lain, mengukur kedalaman parit jangan dengan badan. Menurut Gani yang tinggi, parit itu dangkal. Menurut saya yang pendek, parit itu dalam. Jadi, ukurlah sesuatu dengan ukuran yang pasti. Aku ingin tunjukkan tarian yang kau ajarkan kemarin.